Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Novitasari dengan NIM 0561712111. Program Studi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pancasila lahir dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. PPKI menetapkan Pancasila secara resmi pada 18 Agustus 1945. Dalam pembukaan undang-undang periode ini, bangsa Indonesia masih mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila di tengah perbedaan dan ancaman penjajah. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat atau dalam singkatan RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan sumber hukum tertinggi, walaupun sistem federal yang diterapkan menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan politik. Saat masa ini, rakyat Indonesia ingin kembali ke NKRI. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara dan menganut sistem demokrasi parlementer atau liberal. Pada tahun 1950 sampai 1959, Pancasila tetap diakui nilai-nilainya, tapi kurang diterapkan dalam praktik politik, terutama dalam hal musyawarah dan persatuan. Kehidupan politik diwarnai oleh banyaknya partai dan sering bergantinya kabinet, sehingga pemerintah menjadi tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal. Setelah dekret, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegakkan sebagai dasar negara. Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, di mana kekuasaannya terpusat pada presiden, tapi pelaksanaannya mengalami penyimpangan karena munculnya pengaruh ideologi lain, seperti komunisme PKI. Akhir dari masa ini ditandai oleh peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang mengguncang kehidupan bangsa. Setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan beralih kepada Presiden Soeharto melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masyarakat diwajibkan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 menegaskan kembali Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik penguasa sehingga penerapannya menjadi tidak sepenuhnya murni, dan masa ini berakhir pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya Orde Baru, dimulailah era reformasi pada masa ini. Nilai-nilai Pancasila dihidupkan kembali dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional dengan penafsiran yang lebih terbuka dan dengan semangat demokrasi. Jadi, kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar hukum, tetapi juga pandangan hidup yang mempersatukan bangsa dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era modern saat ini. Pancasila selalu menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia, meskipun penerapannya berbeda sesuai kondisi zaman. Sejarah menunjukkan bahwa ketika Pancasila dijalankan dengan murni dan konsisten, bangsa Indonesia hidup damai dan bersatu. Namun ketika disalahgunakan untuk kepentingan politik, maka muncul perpecahan dan penyimpangan. Tugas generasi sekarang adalah mengamalkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.